Welcome to Your Toys Meka. Meka lagi? Meka lagi. Meka lagi. Kayaknya kita udah jarang bahas-bahas yang nggak Meka karena Kak Cia koleksi banyak robot-robot nih, Mbak. Anda sudah mulai masuk dunia Meka? Meka. Tapi figur yang ini tuh sebenarnya balik lagi. Kak Cia tuh bukan ngikutin ini awalnya. Cuman tahu aja. Oke. Cuman karena brand ini, Kak Cia jadi langsung jatuh cinta sama produk-produknya. Meka. Meka. Udah pernah kita review belum? Pernah, sebelumnya udah pernah. Kita kan waktu itu review Megatron. Megatron yang dulu yang 3.0 MDLX. Itu udah. Habis itu Megatron yang Kurokarakuri itu ya, satu lagi yang kayak Kurokarakuri. Gundam juga. Iya. Oke. Sama Optimus Prime yang Jet Power. ya yang gabung sama Jetfire. Jetfire. Nah, ini kalau nggak gabung sama itu kalau di film. Ya. Kali ini apa? Kali ini Kak Cia sih belum tahu behind story-nya ya, tapi Kak Cia Oke. percaya kamu pasti tahu. Transformers Star Saber, Star Saber. Kurokarakuri, Yes. Flame Toys. Flame Toys. Oke, ini boxnya. Nih di sisi Star sini. Saber. Star Saber. Di sisi sininya tuh ada kayak tampilan kayak bintang-bintang galaksi-galaksi gitu. Kalau di sini lanjutan depan yang ada sayapnya. Yes. Dia satu line sama Kurokarakuri yang lain. Iya, satu lain juga. Nah, buat teman-teman juga, di sini tuh ada tulisannya. Ada Authentic. Authentic. Jadi Flame Toys tuh authentic, udah dapat license juga. Sama Hasbro juga. Dari Hasbro. Sama Transformer Dan juga. Transformer juga. Nah, buat teman-teman sekali lagi kita pernah bahas waktu itu di Optimus ya, Dam. Yap. Kalau Flame Toys itu bagus secara artikulasi, tapi sayang banget kenapa nggak bisa bentuk kayak Transform. Karena license Transform itu terpisah. Oke. Nggak sama robotnya, nggak sama mobilnya terpisah. Iya, iya. Banyak fans Transformer yang kayak, udah keren, cuma nggak bisa transform. Iya, sayang banget Sayang. nih. Nah, tapi itu belum selesai sampai di situ, Dan. Jadi, Star Saber ini bisa digabungkan dengan Apa tuh? Leo, Victory Leo. Oh, ini tambahan doang. Sebenarnya ini bukan tambahan, tapi memang figurnya. Figur sendiri, cuma bisa sendiri. digabung sama Bisa Star Saber. digatai sama Star Saber. Ada gambar di belakangnya? Itu Jepang banget kan? Iya. Star Saber, Victory Leo. Oke, belakangnya bisa dilihat juga. Karena bentuk Detail-detail. Leo-nya ini kayak Go Geiger berarti. Iya, sama kalau misalnya mau ngikutin karakter Transformer ada juga namanya Predaking. Itu gabungan dari 5 robot Predacon. Jadi satu namanya Predaking, ada singanya juga di tengahnya. Oh, oke. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin lebih tahu daripada kita, boleh dikasih info-infonya dong tentang informasi Star Saber dan Victory Leo ini. Iya sih. Oke, mau yang mana dulu? Star Saber dulu atau Star Victory Saber Leo dulu. Oke, Star Saber dulu. Ini kita taruh sini dulu. Dia ada window-nya. Ada window-nya. Oke, cuma ternyata bukan window, ternyata emang langsung kebuka. Emang langsung kebuka. Ayo buka. Jadi langsung kalau kalian buka itunya, langsung muncul plastik ke sini, tinggal dikeluarin aja. Oke. Ya. Manual nggak ada ya? Jadi sebelumnya ini udah pernah Kak Cia buka, tapi bukan Kak Cia pretelin Oke, ya. Buka untuk lihat-lihat karena nggak sabar. Nah kayaknya Jatuh. manualnya jatuh. Oke, untung nggak bisa berubah ya. Ya untungnya nggak bisa berubah. Paling ntar kalau Tapi yang bikin pusing adalah kalau dia mau gatai sama Victory Leo. Oke. yaudah. Jadi Kak Cia cek waktu itu retailnya adalah $449. dolar sekarang 15 ribuan ya? 16.000. Mungkin 6 juta kurang atau 6 juta? Tapi kalau misalnya kita cek retailnya sekarang udah nggak ada, Dan. Jadi semua sekarang harga aftermarketnya dua ini aja udah bisa 14 juta. Dua ini aja. Dua-duanya 14 juta. Kak Cia liatnya sih satu ya. Satunya 14 juta. Satunya Aduh, kenapa mainan makin mahal yang kayak paling gue pegang. nih. Star Saber-nya doang 15 juta. Terus Victory Leo-nya Victory-nya 9 juta. Ada yang jual 13 juta. Ada yang set 20 juta. Kau dapat harga pas retail atau Kak Cia dapet aftermarket? dua ini 7,5. Retail. Dua ini 7,5. Iya. Satunya 7,5. Dua 7,5. Kau tipu siapa? Ada orang BU kayaknya. Dua 7,5. Kondisinya BIB. Enggak, Brand new. brand new. Cuman ada damage box. Kayak Box. kalau nggak salah awalnya Oh, ini? Ya, damage box nih, ya kan. Tinggal dilem doang. Iya. Terus? Jadi Kak Cia tuh dapetnya harganya awalnya 8,5. Oke, Terus dia bilang, terus? mendingan gua bayar 7,5 deh, Bro. Udah langsung pasti ada yang beli. 8,5 dari kemarin-kemarin kan Kak Cia lihat kan. Ini udah Oh, dia udah berapa lama? dia udah listing lama 8,5 nggak ada yang nyentuh. Gak ada yang tuh, 7,5 langsung nih. Bahkan di bawah harga retail, teman. 7,5 dua-duanya. Oh iya. Maksudnya Oh iya, iya. dua figur 7,5. Jadi sakit, nggak enak sama orangnya. Nggak, aku tadi pengen nanya I'm apa ya? sorry for you, bro. Ya, pengen nanya. Dia rilisnya tahun berapa? Kan Kak Cia bilang Kak Cia beli setahun abis rilis. Benar tahun lalu, Januari.
Oh, ya, udah setahun lebih dikit lah. Oke. Nah, udah kita buka dulu. Seperti biasa ada 3 clamshell. Ya. Yang satu aksesoris, yang satu main figurnya plus aksesoris, yang ini stand. Sama ada sedikit aksesoris lah. Sama Jadi kalau di sini tuh ada wingsnya, ya backpacknya, terus sama ada sama shieldnya, sama pedang. sama swordnya. Kalau sini stand, cakar, sama kepala. Oh kepalanya. Ini Sama ini di belakang ada kayak baterai tempel sama dia. Iya. Oh, bisa nyala? Bisa nyala. Matanya bisa nyala. Oke. Nah, Tiap figur hampir sama. ini Kacia kasih kehormatan buat Sadam untuk pertama kali angkat. Kan? Oke, sudah. Oh ya, ini warnanya merah. Kayak, kayak apa ya, Nak? Kayak tokusatsu Jepang, Gridman malah aku lihatnya. Oh, Gridman. Ya. Mungkin kalau gara-gara palanya yang ini kali. Ya, benar. coba. Buat teman-teman yang belum tahu Gridman tuh. Jadi Gridman itu kalau misalkan kita di anak-anak era 90-an, nama sabannya atau nama versi Amerikanya, Superhuman Samurai. Superhuman Samurai. Iya. Cuma ya ini keren sih, walaupun artikulasi agak hindered di beberapa armor, gara-gara armor emang tebal banget. Atau emang aku nggak berani aja, takut. Coba beraniin aja, Dam. 15 juta, Pak. Tinggal kamu ganti. Nggak mau. Gimana, Dam? Apa yang kamu... Abis nanya, ini kan kita ada spare parts kepala. Aku tanya ke Gama cara copotnya gimana. Soalnya ini bener-bener satu parts brick sendiri nih kepala. Katanya tinggal copot aja. Coba. Dan pas aku copot bener-bener Iya, jadi kuyang. Coba bener-bener gini dong, masukinnya kayak ada slotnya gitu dia. Iya. Gampang ya berarti ya? Tapi ada tulisannya ini sih, ada tulisan on off tadi depan. Cuma yang ini nggak ada switch ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi yang nyala cuma yang ini doang, yang merah doang. Yang bentuknya udah... Yang udah, pala Gridman kalau aku bilang kan. Kalau misalnya kalian nggak percaya pala mirip Gridman, apa bentuk armornya? Nah, yang menarik, Dam, kayak tadi kan nyopotnya kan cuman kayak diangkat kayak jadi kuyang gitu kan. Tapi artikulasinya nggak ganggu gitu loh waktu dipasang-pasang lagi. Oh, ini kan benar-benar ada slot ya. Kalau kalian lihat di pala S ini tuh ada pegnya buat nyambung ke badan, sama ada slotnya biar lebih aman aja. Yang satu garis ini. Jadi benar-benar masuk itu udah pakem ya. Itu di bawah ada. Jadi harusnya kalau udah masuk sampai dalam banget, sampai masuk buat udah langsung otomatis ya. Artikulasi nggak keganggu, apa nggak keganggu, harus udah aman. Cuma orang pakai armor dijadiin mainan, kita gerakin itu kadang-kadang kelihatan potongan artikulasi di sini. Kalau Kurokarakuri yang aku lihat yang ini di dengkul biasanya kan sering kelihatan. Dia ada gimmicknya. Kalau kita dengkul kita gerakin armor lututnya ikut gerak juga, ada gimmicknya. Sama di bagian pahanya dia extend sedikit. Jadi range artikulasi kaki yang makin panjang. Jadi kalau misalnya kalian balikin, dia bagian biru ini ntar masuk ke dalam lagi, hilang. Tapi kalau kalian turunin, dia ngikut keluar, jadi kayak nutup. Menurut aku itu keren. Keren. Nah, ini baru base figurnya aja. Ini nih. Ya, itu buat backpack-nya. Backpack, kelihatan di belakang backpack-nya ada peg-nya yang pasti langsung masuk ke satu slot ini di belakangnya. Oke, jadi udah kamu pasang ya backpack-nya. Dan Baru ini aku juga pasang. Kacia tadi udah minta tolong Gama untuk benerin base-nya. Dia adjustable gini ya? Iya. Jadi tergantung mau posenya gimana, adjust stage-nya dari sini doang. Kalau atasnya nggak bisa? Oh, ada. Harusnya bisa. Harus Dorong dibuka lagi. dulu, naik ke Nah, atas. kalau Sentinel tuh karena ini engineer artikulasi engineer-nya kan Sentinel. Ini? Iya. Oke. Pokoknya Flantoys tuh articulation engineer-nya tuh yang Sentinel. Jadi pasti mekaniknya bagus. Mekanik buat base-nya sama Buat figurnya. base sampai figurnya tuh bagus pasti. Ya ini sayap aja. Dari tadi aku udah mainin banyak. Jadi kalau misalnya mau standby face biasa kan bisa begini. Sayapnya benar-benar nggak kebuka lah. Iya. Dan aman sih maksudnya. Iya. Nah, kalau misalnya mau dipose-posein sayapnya dibuka. Ada satu yang begini biasa. So bisa dilebihin lagi. Dan ternyata di sini ada lagi lebih lagi. Oke. Jadi ya artikulasi sayapnya aja udah keren maksudnya. Iya. Sendiri. Artikulasi sayapnya ya. Terus tuh bisa juga mau diposein lagi kebuka ke belakang. Tuh bagus banget dia. Bisa waktu itu. di-anglein sedikit juga. Cakep sih. Tergantung kalian mau anglein gimana, ini mau hal posenya simpel gimana. tapi dibikinnya niat banget gitu. Iya. Jadi orang itu untuk mau pose-posein tuh nggak ada batasannya. Iya. Terus juga artikulasi figurnya juga udah oke lah dia. Habis itu dia juga kalau aku perhatiin dari tadi banyak lobang-lobang peg di figurnya. Nah, kalau di main figurnya aja kayak di sini nih. Ada sini ada, di samping pinggang ada, kaki juga ada. Oke, berarti banyak yang bisa dipasang-pasang gitu. Aksesorisnya dia kan ada beberapa. Yang aku tahu tuh pasti bisa dipasang sini tuh. Ini nih, Pedang. contohnya pedangnya. Pedangnya ada di sini ada pegnya.
kalau kalian mau biasanya kan kalau figur pedang, apalagi pedang kayak samurai gini kan pasti di sinilah. Iya. Nah, biasanya Terus bisa digerakin ya, Dam? ada artikulasi sedikit. Oh, ada artikulasi sedikit. Dari ininya, dari lobangnya. Jadi itu. Tapi emang Flame Toys ya, emang bikin itulah alasannya kenapa KCI itu naksir sama produk-produk Flame Toys. Itu selalu ada gimmick yang bikin kita tuh nggak berhenti untuk mau mainin terus. Iya. Dan tamengnya juga di pack belakangnya tuh ada jointnya juga, jadi bisa di angle-anglein tergantung kita mau pose ini gimana. Dan gara-gara adjustable bisa begini, bisa begini, bisa kalau mau aja terserah. Oh, iya, iya. Nah, kalau gini kan pose juga kalau sih. gini kan biasanya dia buat nangkis samping. Dari samping. Yang kerennya juga aku baru ada gimmicknya juga. Oh, jadi itu masih sarungnya doang Masih ya? sarungnya doang ternyata ini. Oke. Pedang asli ini. Wah, keren sih. Jadi bisa pose dua pedang gini. Bisa. Udah. Oke dah. Nah, ini bisa juga nempel di belakang dua-duanya. Jadi aksesoris di backpacknya dia. Dan keren sih, nggak ganggu nggak apa. So kalau misalnya mau dikeluarin buat dipasang ke tangan kan dia bisa kebuka sendiri masing-masing. Nah, buka. Dua-dua keluar. Buat aksesoris tambahan ini keren. Terus tinggal dia pakai tangannya. Tapi ini bukan pedang utamanya dia kan? Mana pedang utamanya? Oke. Pedang utamanya itu kayak bentukan dari pesawat dong sih. Iya sih ya. Kayak ini ya, kelihatan kan. Tapi dia ada gerakannya juga, gimmicknya. Nah. Bisa maju dikit. Tapi kalau dinaikin, handle Iya, warna iya, hitamnya naik. Soalnya ada kayak tempat rel gitu dia gerak. Biasanya. Tapi itu kalau jalan susah, Dam. Nyeret. Nah, maksudnya kalau jalan susah, kita tuh, gue sama Sadam selalu mikirin kalau misalkan kita mau pasang aksesoris di action figure kita, selalu mikirin kalau misalkan dia Diposein. gerak atau apa, mereka jalan, mereka apa tuh, jadi harus masuk akal nih kalau kita pasang-pasang partnya. Setiap kamu pegang transformer yang bikinan Flame Toys ini, kamu jadi pengen nggak sih, Dam? Pingin sih, pingin. Cuma selalu ada namanya masalah keuangan. Mau coba dipasang senjata, Dam? Senjata pedang kan? Coba. Ini satu udah, boleh pinjem satu yang kebuka. Kalau kalian lihat di bagian atas sini, satu ada angle-nya, satu biasa. Ya lurus gitu aja ya? Satu lurus, satu ada angle-nya. Jadi kalau dipasang, beda dia. Kita pasang pedang yang ini dulu, yang kecil dulu. Bisa dibuka juga. Ada artikulasi juga ternyata. Bisa dibuka juga. Wah, keren sih, Dam. Jadi ada bolongan nih. Ini bolong kan? Ya, begitu kebuka, Begitu kebuka. Ih. dua-duanya ya. Nah, Ketutup ya. ada kayak prism di dalamnya itu yang nutup ini nih. Nah, Keren sih. Dan sama kayak pedang yang tadi, handle-nya naik juga. Handle makin pendek. oke, sekarang kita sedikit mengulang dari awal. Pertama kita keluarkan dulu item-item atau parts-parts dari Star Saber ini. Untuk weapon parts-nya kita dapat 2 pasang katana dan 1 big sword. Dan juga 1 shield besar dan 1 rifle. Bagian tangannya kita dapat 5 pair tangan dengan berbagai macam pose. Oke, mari kita mulai artikulasinya. Bagian kepalanya ini sangat fleksibel untuk digerak-gerakkan. Shouldernya punya artikulasi sendiri. Sepertinya bagian shoulder ini terpisah dengan tangannya ya. Bagian di shouldernya ini bisa kita angkat juga untuk mempermudah pergerakan artikulasi tangannya. Bagian sikunya tergolong enak banget buat digerakin, nggak ada hambatan sama sekali. Pergelangan tangannya juga cukup fleksibel kalau digerakin. Membungkuknya maksimal sejauh ini. Dan tolak belakangnya sejauh ini. Tolak pinggangnya untuk miring ke kiri, ke kanannya mentoknya di sini. Kakinya bisa nekuk sampai 90 derajat. Dan telapak kakinya juga punya artikulasi nih, ada 3 ruas di sini. Bisa melintang ke samping sejauh 90 derajat. Pangkal pahanya bisa diputar-putar tapi nggak banyak. Sama dengan pergerakan tangannya, pergerakan kakinya ini juga fleksibel. Bagian tangannya ini bisa ditarik, terus kita pasang claw sebagai add-on atau shieldnya. Bagian armor kakinya di sisi sini ini bisa dicopot ya. Dan di situ ada button untuk nyalain lampu sepertinya.
Begitu juga di bagian armornya. Handling di pinggulnya ini bisa dicopot untuk kita gantungkan pedang di situ. Oke, sekarang kita ganti kepalanya ya. Oke, sama juga artikulasinya, masih sama amannya. Mari kita ke bagian wingsnya, yang dimana di setiap ruasnya bisa kita gerak-gerakin nih. Ada bolongan di bagian finger shouldernya yang bisa kita tambahkan armor lagi. Gila, padat banget nih. Dan sekarang kita pasangkan pedang. Yes, pedang sudah ready. Star Saber siap bertarung. Kita keluarkan lagi nih semua part-part dari si singa ini. Partsnya lebih banyak daripada Star Saber karena dia ada part tambahan untuk kalau kita gatai. 2 Gatling ini cuman kalian dapat kalau kalian ambil yang versi eksklusifnya. Jadi badan inti Leo ini kita terima dengan keadaan terpisah 3 bagian. Bagian kepala dan badan depan. Bagian kaki belakangnya yang terbagi 2 harus kita sambungkan dulu. Di sini nggak ada yang ribet sih. Untuk masang-masangnya semua caranya tergambar jelas di manual booknya. Jadi aman sekali. Oke, sekarang kita langsung ke ini udah deh ya. Sekarang kita mau ke Victory Leo. Victory Leo. Nah, ini adalah Gede juga dia boxnya. Victory Leo. Nah, kalau ini aman nih, ada manual booknya. Masih ada. Masih ada. Oke. Instruction manual. Oh, ini dapat bonus part kita soalnya. Bonus parts. Bonus partnya yang dapat cannon gitu. Kayak Gatling gitu. Gatling gun sama dulu Gatling gun. Gatling gun. Nah, ini dah. Setelah tadi kita coba-coba, emang bagian paling bawah yang untuk nyambungin atau ngaitin badan depan dan belakangnya itu emang agak keras. Tapi kalau dari gabung dia gede segini deh. Bener jadi satu figur bahkan lebih gede daripada Star Saber-nya sih kalau dibilang. Tapi ini belum komplit. Dia masih ada sayap sama cannonnya. Dia ada lubang. Power Ranger ya. Jadi dia Super di santai. cannonnya ini di bawah ada tag-nya yang bentuk plus. Bisa ditempelin ke sini. Ke bagian apa nih backpacknya apa namanya Victory Leo. Iya, Victory Leo. Makanya keluarin biar gampang keluarin dulu. Terus tahan di belakangnya. Baru pasang pelan-pelan. Terus itu tinggal yang sayapnya. Nah, sayapnya ini menarik ya. Jadi pertama pas di box tuh begini dia bentuknya. Di gambar juga begitu doang sayapnya. Tapi pertama buka aja dulu. Ini bisa dikebawahin. Oke. So baru tahu nih bisa kebuka lagi. Anjir, keren. Jadi kecuali Jet Power ya. Yes. Kalau Jet Power itu kan jatuhnya add-ons. Iya. Yang harganya emang juga mahal ternyata. Tapi kalau Victory Leo itu benar-benar dapat figur baru. Dia emang robot sendiri. Kebetulan bisa gabung. Victory Leo sendiri dia begini. Gede aja udah. Menurut aku lebih gede dari Star Saber. Iya, jauh lebih gede. Dan lebih gagah. Dia ada pack-packnya lubang ini. Jadi kalau dicopot tuh saya gini doang. Nah. Oh, simple ya. Wah, teman-teman kalau misalnya kalian punya ini ya, kayaknya kalian harus beli double ya. Satunya biar yang versi gatanya, satunya lagi yang terpisahnya kayak gini. Satunya udah mahal. Sekarang sih udah mahal ya, dulu mungkin enggak ya. Aksesoris yang lain kita pasangin, yang bisa dipasang ke dia. Kayak contohnya ini mahkota ini. Itu cuma katanya di manualnya tinggal pasang doang. Jadi kita pasangin aja dulu mahkota ya. Tunggu Dam. Kalau kayak gitu berarti kita harus mau nggak mau harus gatai dong. Kaci aja. Yaudah mari kita gatai. Parts armor yang hitam ini kita pasangkan di shoulder Star Saber. Kemudian kita copot-copotin semua parts weaponnya Victory Leo. Beberapa parts di Star Saber juga perlu kita copot-copotin.
Contohnya yang di skirt armor ini. Terus kita ganti sama parts yang dari Leo Victory. Victory Leo. Parts cakar yang sebelumnya punya Star Saber sekarang begitu digatai jadi lebih besar lagi. Untuk bagian kaki, kita perlu sedikit bedah dulu dari bagian kaki punya Victory Leo. Harus dicopot dan dipasangkan lagi dari sisi yang berbeda. Baru kita gabungkan ke Star Saber. Caranya seperti lagi masukin sepatu ya. Bagian wingsnya ini kita taruh di pinggul. Untuk bagian punggung Star Saber ini, kita perlu copot dulu kepala Victory Leo. Lalu kita keluarkan besi pengaitnya yang nantinya akan menjadi backpack Star Saber. Bagian kepalanya tinggal tempelkan aja saudara-saudara. Wingsnya kita juga tinggal pasangkan ke backpacknya. Berikut cannon-cannonnya ya. Waduh, mulai berat nih punggungnya. Bagian armor tambahan di mukanya ini tinggal tempelin aja. Udah langsung nempel, ditekan dikit aja. Oke, sekarang Victory Saber sudah ready untuk bertarung. Oke, ini udah kita gatai Semi gatai. Soalnya si Victory Leo-nya masih sini-sendiri. Iya, ya. Karena tadi waktu udah digatai, kita udah gatai full, kelemahannya cuma satu. Bulky Terlalu bulky banget. dan jadi akses untuk bergeraknya Jadi sulit. statis ya, jadi gede Ya. banget. Gimana menurut kamu? Ini ciamik kan nih? Menurut aku, skor ya. Ya. Kalau harga retail Star Saber menurut aku 8,5. Dari artikulasi, aksesoris yang dia dapat aja menurut aku udah oke. Cuma mungkin aku agak kurang sukanya estetiknya anime banget. Oke, jadi transformernya hilang Agak ya, hilang ya. lebih ke anime ya. Ya kalau gini kan jadi kayak Gundam ya. Ya bener kayak mecha Jepang banget ya. Ya itu bias lah. Ya. Tapi kalau itu tergantung orang sukanya atau enggak. Kalau aku agak kurang itu, agak hilang sedikit ciri khas transformernya. Ya. Kalau Victory Leo malah 10. Malah 10. Malah 10. Mungkin 9,5 lah kalau misalnya mau ditambahin sama ini. Tapi 10 kalau dia doang. Kamu suka binatang kah atau apa? Desainnya keren, Oke. warnanya aku suka, dan ini mungkin karena aku nggak tahu dia karakter siapa dari Transformer ya. Iya, lebih punya estetik sendiri, kayak robot singa, punya 2 cannon gede, punya sayap, Iya, iya. udah keren. Iya, iya benar. Dan aku suka warna emas hitam merahnya itu. Ya gabungannya itu ya. Ya. Kalau digatai 9. 9 aja. Kalau digatai malah 9,5 lah, biar bertemu di tengah-tengah. Di tengah-tengah, oke. Kalau Kaca sendiri sih ini udah ciamik sih. Kaca udah bias. Iya. Karena Kaca kan yang beli dan waktu megangnya pun gak nyesel juga, jadi bias. Desainnya keren, ini juga keren, Star Saber. Tapi worth it tidak? Worth it menurut aku. Kalau kalian suka line Kuro Karakuri, suka artikulasi sama gimmick-gimmicknya dari Flame Toys, menurut aku lebih mending ini dulu. Nah sekarang pertanyaan Kak Cia adalah, kalau misalkan kamu dapat depan mata nih, harga yang kayak Kak Cia gitu, dapat dua-duanya, nilai totalnya 7,5. Ambil lah. Langsung gas itu deh. Ambil itu jual 14. Memang kalau Flame Toys itu produk-produk Flame Toys kalau di Indonesia, makanya kenapa Kaca saranin kalau misalnya udah suka, habis nonton video kita dan kalian tertarik dan suka, begitu ada open pre-order yang langsung aja ambil. Ya. Karena Flame Toys kelemahannya kalau di Indonesia, itu kalau punya, itu kebanyakan kolektor yang beli langsung. Jadi kalau misalkan ada yang lepas pun jarang banget bisa ditemuin barangnya. Kalian cari di toko-toko online, Flame Toys, harganya udah gila. Itu pun nggak banyak, udah harga gila, nggak banyak. Susah nyarinya juga. Nah di eBay, banyak, tapi Harganya nggak tahu diri. gila semua. Gitu dia. Iya. Aku tanya balik, dari 2 ini mana yang lebih suka? Sebenarnya tadinya Kak Cia tuh awalnya sukanya Star Saber-nya. Tapi setuju setelah kita bongkar Leo Victory Leo-nya ini, bener-bener kayak wah mecha binatang beast banget gitu. Dan ini kayak bener-bener kayak Kak Cia lihat ada Horizon Zero Dawn, terus ada Zoid juga, dan ada anime-anime zaman dulu yang ada di nempel di sini gitu. Dan sangat jarang loh maksudnya produk mecha dikeluarin yang versi binatang kayak gini, sangat jarang. Makanya lebih menarik buat aku. Bahkan Hasbro pun nggak pernah ngeluarin yang versi binatang kayak gini. Digoreng model lah. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian tertarik, kalian boleh cek di toko-toko online atau kalau misalkan ada pre-ordernya Flame Toys yang ngeluarin, kalian boleh cek di Facebooknya Flame Toys.
kan pasti dia kasih tahu kira-kira release date-nya atau produk-produknya kapan atau apa aja yang udah keluar, yang akan keluar apa aja. Gitu ya teman-teman. Oke. Thank you for watching dan jangan lupa untuk apa Dan? Like, comment, subscribe, bunyiin lonceng, komen di bawah. Oke teman-teman, jangan lupa juga share ke grup Discord kalian, grup WhatsApp, grup Facebook kalian. Yes. Dan ya grup-grup yang lain di mana-mana aja deh. Thank you for watching. Love you all. Peace. And Signing out.